Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dari ini salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Kasir Al-Qarshi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan surat Al-Baqarah ayat 184, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, menyambung bahasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita dengan mengutip suatu riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, uhillatis salatu salasata ahwalin wa uhillas siyamu salasata ahwalin. Sebagaimana ibadah puasa disyariatkan atau diwajibkan kepada kita oleh Allah melalui 3 tahapan, sebagaimana halnya juga
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan ibadah sholat kepada kita di dalam 3 tahapan. Jadi secara tahapan, menurut riwayat dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ibadah puasa ini sama dengan ibadah sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkannya dalam satu waktu. Dan ini sekaligus menguatkan apa yang dikatakan oleh para ulama dengan at-tadarruj fi syar'i. Salah satu sunnatullah dalam menurunkan syariat kepada kita umat Islam bertahap-tahap. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan satu kewajiban berat kepada umat kecuali dalam tahapan-tahapan tertentu. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mewajibkan kepada kita ibadah zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu menganjurkan untuk kita bersedekah, berinfak. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan baik zakat fitrah atas setiap nyawa maupun zakat mal atas setiap harta yang sudah melampaui nisab. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana riwayat yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita ibadah sholat tidak dalam satu tahapan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama, di mana lebih kurang selama 17 bulan Rasulullah SAW menunaikan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kata Mu'az bin Jabal, sampai kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kembalilah kamu Muhammad menghadap ke arah Masjidil Haram. Baru setelah itu sholatnya Nabi juga dengan para sahabat, begitu juga kita umatnya sampai hari ini tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis, melainkan sudah menghadap ke Ka'bah. Begitu juga pada tahapan yang kedua. Dulu para sahabat Nabi saling memanggil satu dengan yang lain untuk mengingatkan sesama mereka kalau sudah tiba dan masuk waktu pelaksanaan sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat duhur, maka Nabi Muhammad minta kepada sahabat yang lain untuk manggil sahabat-sahabat yang lain untuk kumpul. Dengan cara itu sangat tidak efektif untuk mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu dengan relatif cepat. Yang sampai kemudian ada sebagian sahabat yang ingin memukul kentungan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Sampai kemudian ada 2 orang sahabat berturut-turut, satu namanya Ubaid bin Zaid radhiyallahu an, satu lagi Umar bin Khattab, melihat di dalam mimpinya ada sosok yang berjubah hijau mengajarkan kepada mereka kalimat azan dan kalimat iqamah. Rasulullah SAW kemudian minta kepada Ubaid bin Zaid radhiyallahu an untuk mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada Bilal bin Rabah. Wa'allimha Bilalan falyu'adzinu biha. Ajarilah Bilal kalimat-kalimat yang kalian dengar di dalam mimpi semalam, supaya Bilal bisa mengumandangkan azan untuk memanggil kaum muslimin menunaikan ibadah sholat. Maka setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita baca riwayatnya pada pertemuan yang lalu,
sholat pun menggunakan azan, terutama sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu satu-satunya atau 5 jenis sholat yang dipanggil untuk melaksanakannya dengan kumandang azan dan iqamah. Selain daripada sholat 5 waktu tidak sunnah menggunakan azan apalagi iqamah, cukup dengan seruan as-shalatul jami'ah sebagaimana yang dipraktekkan atau dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi azan sholat 5 waktu itu atau azan dan iqamah peruntukannya hanya untuk memanggil orang mengerjakan sholat 5 waktu. Di luar itu tidak disyariatkan kita mengumandangkan azan apalagi iqamah, kecuali Bapak Ibu sebagaimana riwayat juga yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, 5 keadaan di luar sholat yang kita disunnahkan mengumandangkan azan. Saat lahir anak bayi, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Saat ada yang mati, ada yang meninggal dunia, sebelum liang lahatnya ditutup, disunahkan mengumandangkan azan dan iqamah. Saat terjadi bencana alam, disunahkan untuk mengazan dan iqamah. Saat mencari orang yang hilang tenggelam, disunahkan mengumandangkan azan dan iqamah. Saat terjadi yang namanya kebakaran, disunahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu tahapan yang kedua yang sudah kita baca dan jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah pada malam ini kita akan membaca kembali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir pada tahapan yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita ibadah sholat. Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, wa qala wa kanu yatuna shalah wa qad sabaqahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ba'dihha. Terkadang para sahabat Nabi ini masuk ke dalam jamaah saf salatnya Nabi, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendahului mereka beberapa rakaat. Jadi sahabat itu tidak semua sholatnya tepat waktu dulu. Ada juga di antara mereka yang masbuk. Fakana rajulu yashiru ila rajuli idan kam sholat. Maka sahabat yang masbuk itu kasih isyarat dengan bertanya, berapa rakaat yang sudah kalian kerjakan di dalam sholat? Jadi sahabat Nabi yang datangnya telat, yang sholatnya masbuk, sebelum dia takbiratul ihram bertanya kepada para sahabat Nabi yang tidak masbuk, ini Nabi Muhammad sudah sholatnya berapa rakaat? Nah, yashiru ila rajuli, sambil menjawab dengan isyarat. Kalau 2 dikasih tanda 2, kalau 3 dikasih tanda 3. Ya, maka disebut di sini fayaqulu wahidatan au isnataini. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2 rakaat. Fayusallihima, maka sahabat Nabi yang masbuk ini Bapak Ibu mengerjakan sholat yang dia tinggal rakaatnya terlebih dahulu. Nanti baru berarti pada rakaat yang ketiga pas lagi dengan Nabi Muhammad, sehingga salatnya berbarengan dengan Rasulullah. Tidak ada dulu itu di awal-awal sholat orang yang masbuk setelah salam bangun lagi, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Yang ada justru kebalikannya, mereka ngebut dulu. Kalau tinggalnya 1 rakaat berarti 1 rakaat ini ngebut. Kalau tinggalnya 2 rakaat berarti 2 rakaat ini ngebut. Kemudian baru rakaat yang ketiga bersama kembali dengan Rasulullah. Itu cara sholat dulu seperti itu.
Sekarang boleh nggak Bapak Ibu praktek sholat lagi seperti itu? Ketentuannya sudah dinasih dengan riwayat hadis ini, sudah dihapus. Kalau dulu boleh, sekarang sudah diganti dengan sunnah yang baru. Summa yadkhulu ma'al qaumi fi sholatihim. Setelah mereka menyelesaikan 1-2 rakaat yang mereka tinggal, baru nanti mereka ikut kembali berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a Mu'adz, maka berkata lagi Mu'adz bin Jabal, satu hari aku datang ke dalam saf salatnya Rasulullah. Kali ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an salatnya masbuk. Nah, di sini ada faslul khitab. Faslul khitab itu kalimat sela dari Mu'adz bin Jabal. Lam ajiduhu ala halin abadan illa kuntu alaiha. Tidak ada satu tahapan pun dari ibadah sholat kecuali aku terlibat langsung bersama Nabi. Jadi beliau ingin menegaskan kalau beliau saksi sejarah saat Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Mu'adz bin Jabal ada di sisinya Nabi. Beliau ikut sholat di kiblaten. Itu kan masyhur dalam riwayat hadis. Nabi Muhammad hari itu sedang melakukan sholat asar berjamaah. 2 rakaat yang pertamanya masih menghadap Baitul Maqdis, dan 2 rakaat terakhirnya itu sudah menghadap kembali ke Ka'bah. Mu'adz bin Jabal ada dalam peristiwa itu. Beliau saksi sejarah. Begitu juga pada saat Ubaid bin Zaid dan Umar bin Khattab mengaku di depan Nabi kalau mereka berdua mendengar kalimat yang persis sama. Ada sosok yang berjubah hijau mengajarkan kepada mereka berdua kalimat azan dan iqamah. Dan kemudian Nabi Muhammad minta kepada Ubaid bin Zaid mengajarkan kalimat itu kepada Bilal bin Rabah. Di situ juga ada Mu'adz bin Jabal. Ya, begitu juga Bapak Ibu pada tahapan yang terakhir. Bahkan dalam tahapan terakhir pelaku sejarahnya langsung adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, maka ada faslul khitab di situ ya. Mu'adz bin Jabal menjelaskan lam ajiduhu ala halin abadan illa kuntu alaiha. Sebelum dia menjelaskan lebih lanjut peristiwa sejarah yang mengubah tata cara pelaksanaan ibadah sholat, Mu'adz bin Jabal mengatakan lam ajiduhu ala halin abadan illa kuntu alaiha. Tidak ada satupun tahapan dari pensyariatan sholat kecuali aku selalu hadir dalam perubahan satu tahapan ke tahapan yang akhir. Nah, itu namanya faslul khitab di dalam ilmu bahasa. Summa qadaitu ma sabaqani. Nah, yang anehnya pada hari itu Mu'adz bin Jabal takbiratul ihram, sholat bersama dengan makmum yang lain. Nah, beliau tidak ngebut sholatnya, langsung masuk. Kalau masuknya 3 rakaat berarti beliau ngitungnya langsung pada rakaat yang ketiga. Summa qadaitu ma sabaqani. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam 2 kali salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua sunnah. Jadi Bapak Ibu kalau dengar imam cuma sekali salam saja sudah sah sholatnya, tidak usah pusing-pusing mikir yang enggak. Baru aja terjadi masalahnya Bapak Ibu. Kami selalu ada jamaah komplain ke saya, Ustadz itu imam di tempat kami kalau sholat salamnya sekali kan nggak sah. Tenang aja Bapak Ibu, sah sholatnya. Ya, jadi komplain kan biasanya karena nggak ada ilmu, akhirnya resah sendiri. Padahal di dalam agama sudah sah. Ya, maka Bapak Ibu perlu ada ilmu supaya ibadahnya tidak resah. Salam itu yang pertama yang wajib, yang kedua sunnah. Jadi kalau imam tidak membunyikan lagi
ucapan salam yang kedua saat dia menoleh ke kiri sudah sah sholat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari itu Mu'adz bin Jabal setelah 2 kali salam baru beliau berdiri bangun. Qala faja'a wa qad sabaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'diha faqala fasabata ma'ahu falamma qada Rasulullah qama faqada. Jadi Mu'adz bin Jabal mengatakan pada hari itu Rasulullah sudah mendahului beliau beberapa rakaat. Nah, maka setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari sholatnya, falamma qada Rasulullah SAW qama faqada, aku pun kembali bangun dan mengqada sejumlah rakaat yang tertinggal dari sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah. Maka selepas sholat Nabi Muhammad SAW heran, apa Mu'adz bin Jabal berdiri sedangkan yang jamaah lain sudah selesai. Jadi jamaah lain startnya boleh beda-beda, tapi salamnya selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi punya kebiasaan setelah beliau selesai sholat, 2 kebiasaan Nabi. Kalau tidak menghadap ke arah mimbar sebelah kanan imam, maka Nabi Muhammad SAW selalu menghadap ke arah jamaah, kecuali kalau beliau mimpin doa. Kalau Rasulullah SAW memimpin doa berjamaah, maka baiknya imam tidak menghadap ke makmum, tidak menghadap ke mimbar, tapi lebih baik memimpin doa berjamaah itu menghadap ke kiblat. Namun kalau tidak memimpin doa, cuma pimpin zikir atau sekedar setelah sholat, baiknya imam itu menghadap ke jamaah atau menghadap ke mimbar seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, di situ Nabi Muhammad kaget, kok ada orang yang bangun setelah sholat. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal, karena kalau Nabi Muhammad kan selalu jadi imam Bapak Ibu ya di dalam sholatnya, otomatis beliau tidak pernah masbuk. Nah disitulah kenapa para ulama menyebut akidah yang benar itu bukan ahlus sunnah Bapak Ibu. Wajib pakai kata wal jamaah, karena ada sunnah-sunnah tertentu nggak boleh kita ikut dari Rasulullah. Dan kita tahu sunnah itu dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sunnah poligami 4 apa 9? Tidak berani jawab karena ada ibu di belakang. Kalau Nabi Muhammad poligaminya 9, tapi kalau sahabat Nabi poligaminya 4. Rasulullah boleh menikah nggak pakai mahar. Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi, kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukminah kalau dia menghibahkan dirinya kepada Nabi, boleh bagi Nabi menikahi perempuan itu tanpa pakai mahar, tanpa pakai jelame, tanpa pakai penuh. Bapak Ibu boleh nggak menikahi perempuan nggak pakai mahar? Boro-boro nggak pakai mahar, nggak bawa jelame aja, nggak bawa apa penuh, itu jadi omongan di masyarakat. Jin, namanya penuh. Apalagi nikah nggak pakai mahar. Nah, terus kita teladannya siapa? Sahabat Nabi, bukan Rasulullah. Karena memang ada sunnah-sunnah tertentu itu kita nggak bisa ngikut Nabi, ngikutnya sahabat Nabi. Bapak Ibu yang tadi sholat masbuk, termasuk saya yang tadi 1 rakaat masbuk, itu saya nggak contoh Nabi Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad sholatnya nggak pernah masbuk. Jadi contoh siapa itu yang tadi bangun setelah salat? Contoh Mu'adz bin Jabal. Maka Bapak Ibu jangan terpesona dengan orang yang bilang kita harus sunnah, ini masjid sunnah, yang sana masjid bid'ah. Dia kelompok sesat padahal itu. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah.
bukan ahlus sunnah. Nah, dia labelin masjid sunnah itu yang gak ada kunut, padahal kunut itu juga ada dalam sunnah Nabi. Kan bodoh betul orang seperti itu. Dilabelin lah masjid sunnah itu yang gak ada zikir keras, yang pelan aja zikirnya, itu sunnah, masjid sunnah. Masjid yang zikirnya kencang-kencang itu bukan masjid sunnah, padahal di dalam sunnah ada juga Bapak Ibu. Nabi Muhammad menjaharkan suaranya setelah sholat dengan zikir. Kan aneh betul itu. Nah, maka jangan heran kalau para ulama kita di Aceh itu sangat sensitif dengan kelompok seberang sana itu. Ya, seolah-olah mereka saja yang sunnah, kelompok yang lain sana nggak sunnah. Maka Bapak Ibu jangan bangga dengan label jadi ahlus sunnah, jangan. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah. Kita ikut sunnahnya Nabi sambil tetap berpegang kepada jamaah para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka setelah sholat Rasulullah lihat itu Mu'az bin Jabal bangun lagi. Bingung kan Nabi ini pertama dalam sejarah, habis salam gak bersama dengan Nabi tapi bangun lagi sholat. Setelah sholat dipanggilnya Mu'az sama Rasulullah. Mu'az, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu tidak salam bersama dengan saya? Padahal tuntunannya ada jelas Bapak Ibu. Kata Nabi sebelumnya di dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam ini dijadikan di dalam sholat untuk diikuti, untuk ditiru, untuk dicontoh perbuatannya. Nah, maka ada satu syarat yang sangat subjektif dalam memilih imam sholat. Menurut saya itu bukan syarat objektif, syarat subjektif. Kalau imam itu aqra'ukumul Quran itu objektif, Pak. Siapa yang berhak jadi imam sholat? Yang paling bagus bacaan Al-Qurannya itu objektif, memang benar. Kita mana betah sholat di belakang imam yang amburadul bacaan Al-Qurannya. Afqahukum fiddin, orang yang paling ngerti ilmu agama, itu syarat objektif. Memang sepatutnya seperti itu yang jadi imam. Tapi Bapak Ibu kalau ada syarat, dan dalam fikih itu ada sekian syarat, ada satu yang subjektif. Apa itu? Imam itu haruslah orang yang disenangi. Subjektif kan? Iya Bapak Ibu, karena belum tentu kita semua senang sama satu orang. Padahal pasti orang itu punya muhibbun, punya followers, punya lovers, dan mau begitu, punya haters. Manusia kan gitu Pak. Kita ada pendukung, ada yang benci kita, ya kan? Tapi syarat jadi imam salah satunya di dalam fikih itu apa? Dia harus orang yang disenangi oleh orang lain, ya. Maka kalau ada imam Pak, walaupun dia haji tiap tahun, ilmu agamanya dalam, hafalan Al-Qur'annya 30 juz, suaranya bagus, tapi ngesalin. Kan ada Pak, di masyarakat itu ada ini orang yang ngesalin. Pokoknya kalau datang dia bawaannya nggak enak. Itu makruh jadi imam orang seperti itu. Nah, maka bapak-bapak yang sudah dipercaya sama masyarakat jadi imam harus bisa buat senang orang banyak. Itu yang repot. Berat jadi imam itu Pak. Harus buat senang orang banyak, ya. Nah, maka Rasulullah tanya itu sama Mu'az bin Jabal, kau buat apa Mu'az? Kenapa enggak salam bersama dengan kami? Padahal di dalam hadis, di dalam tuntunan Rasulullah sudah ngomong, innama ju'ilal imamu liyutama bih. Imam itu dijadikan di dalam sholat untuk diikuti. Yang kita mau ikuti itu siapa? Salah satunya orang yang menyenangkan, Bapak Ibu, ya. Fa'idha raka'a farku'u, kalau imam itu ruku, kau ruku. Fa'idha sajada fasjudu, kalau imam itu sujud, kau sujud. Fa'idha samima faslimu, kalau imam itu salam, kalian juga ikut salam. Jangan kalian berdiri lagi, qada salat. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian menjawab,
ini lebih aku senangi ya Rasulullah, karena ahabu ilayya hada ya Rasulullah, ini lebih aku senangi wahai Rasulullah daripada ngebut-ngebutan untuk dapat kembali gabung dengan rakaatnya Nabi. Dan jawaban Rasulullah itu diterima, jawaban Mu'az itu diterima sama Nabi. Apa kata Rasulullah kemudian? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu qad sanna lakum Mu'adzun fakadza fasna'uha. Hari ini Mu'az bin Jabal sudah buat sunnah baru, kan? Ahlus sunnah wal jamaah kan? Bukan ahlus sunnah saja. Karena kadang-kadang inisiatifnya muncul dari sahabat Nabi. Hari ini Mu'az bin Jabal sudah buat sunnah baru buat kalian. Fakadza fasna'uha fi sholatikum. Beginilah yang kalian lakukan setelah hari ini di dalam sholat kalian. Maka hari ini kita seperti itu terus. Cuma bedanya apa? Di zaman kita lebih banyak yang masbuknya. Kalau dulu 1-2 mungkin yang masbuknya ya wajar lah. Daerah sudah luas, populasi yang kesibukan ya. Di zaman Nabi daerahnya kan itu aja, populasinya juga nggak sebanyak kita zaman sekarang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu 3 tahapan sholat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Kemudian setelah beliau menjelaskan 3 tahapan sholat, baru beliau juga menjelaskan ibadah puasa Ramadan itu tidak ujuk-ujuk langsung diwajibkan sama Allah. Ada mukadimahnya dulu Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita wa amma ahwalus siyam. Adapun ya, pensyariatan ibadah puasa, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman Madinah. Begitu juga sama juga Nabi Muhammad melakukan atau menerima perintah wajib puasa itu dalam 3 tahapan. Yang pertama, sudah cepat Isya sekarang ya. Kita lanjut dikit lah. Ya, yang pertama, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman Madinah. Pada saat Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, faja'ala yasumu min kulli syahrin salasata ayamin. Nabi Muhammad masih melanjutkan kebiasaan beliau saat di kota Mekah, kebiasaan juga sahabat-sahabat Nabi di kota Mekah, puasa 3 hari pada tiap bulannya. Nah, yang kita sebut dengan puasa putih, puasa pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan. Wasoma Asyura, dengan ditambahi 1 hari lagi namanya puasa Asyura ya. Jadi kalau dulu cuma puasa 3 hari tiap bulan yang wajib Bapak Ibu, bukan sunnah. Sunnah itu nanti belakangan setelah turunnya surat Al-Baqarah 185 ya. Yang kedua, Nabi Muhammad kan sampai juga ke kota Madinah, lihat orang Yahudi tiap tanggal 10 Muharram puasa. Karena di Mekah nggak ada orang Yahudi, di Madinah ramai Yahudi Bapak Ibu. Maka Rasulullah kan nanya sama Yahudi, kenapa kalian puasa tiap tanggal 10 Muharram? Yahudi Madinah jawab, ya itu bukan tradisi Yahudi Madinah saja Pak, Yahudi seluruh dunia sampai hari ini. Kalau sebelum Muharram lebih taat mereka dari kita, wajar. Kalau kita kan sunnah. Kalau Yahudi sampai hari ini wajib puasa Asyura itu Bapak Ibu. Nah, maka Yahudi itu sebenarnya nggak patut benci sama agama Islam, karena agama dia itu paling dekat syariatnya dengan agama Islam, paling dekat Bapak Ibu. Yahudi itu mereka nggak boleh makan sembarangan, babi, minuman keras. Kita juga sama, hewan yang bertaring sama Bapak Ibu. Orang Yahudi tidak boleh melukis Tuhan, tidak boleh buat patung sama Tuhan. Kita juga sama. Bahkan kalau di Mesir, di Turki itu kan ada populasi Yahudi. Beda kayak Aceh yang nggak ada orang Yahudi. Tapi di Mesir banyak orang Yahudi.
Di Turki itu akur-akur aja Pak. Di Yaman banyak Yahudi Arab. Yahudi yang parah ini Zionis. Jadi Bapak Ibu jangan marah sama semua Yahudi juga. Di Mesir baik, itu akur Yahudinya sama kaum muslimin. Itu kalau mereka pergi ke provinsi yang nggak ada sinagognya, mereka Sabat itu ibadahnya di mana Pak? Di masjid. Nggak masuk mereka gereja. Saya pernah tanya itu sama Yahudi dulu, kenapa nggak ibadah di gereja? Nggak bisa, gereja banyak patung. Bagi Yahudi nggak boleh patung itu Pak, simbol kemusyrikan bagi Yahudi itu. Nah, maka di Maroko banyak Yahudi akur dengan kaum muslimin. Di Mesir banyak Yahudi akur. Yang parah Yahudi ini apa? Gerakan Zionis itu yang parah itu. Yang sekarang pemimpinnya Benjamin Netanyahu itu ya buat negara negeri Israel itu yang bahaya. Kalau Yahudi yang lain kalau dia ngerti agama pasti tahu yang paling dekat dengan agama dia itu agama Islam, paling dekat itu. Maka Rasulullah nanyakan sama Yahudi Madinah, kenapa kalian puasa hari ini? Dzalikal yaum nujjiyallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kejarannya Fir'aun. Rasulullah dengar gitu langsung jawab, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini kan lebih berhak kepada Musa daripada kalian karena kami meneruskan ajaran Musa sedangkan kalian membelokkan ajaran Musa. Musa mengharamkan riba, Yahudi menghalalkan riba. Sampai-sampai saat Nabi Muhammad mengkampanyekan di Madinah riba itu haram, Yahudi coba memanipulasinya dengan berkata, enggak, sama aja lah, kalian boleh jual beli dapat margin selisih, kami juga pakai riba sama-sama dapat selisih untung. Marah Allah kan. Orang Yahudi bilang innamal bai'u mislur riba, jual beli itu sama dengan riba karena dapat margin untung, sama-sama dapat selisih. Kata Allah tidak sama, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Itu kerjaan siapa itu yang membelokkan syariat Musa? Orang Yahudi Pak. Yang Musa mengharamkan riba, Yahudi yang membelokkan riba itu sama dengan jual beli. Yang meluruskannya balik siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bilang kedekatan itu tidak mesti nasab. Kalau nasab, Yahudi lebih dekat kepada Musa daripada kita kan. Tapi kalau ajaran, insya Allah kita lebih dekat kepada Musa daripada orang Yahudi itu sendiri. Nah, itu pelajaran penting. Kadang-kadang yang dekat dengan kita bukan karena nasab, bahkan karena nasab itu yang sepak kita dari belakang. Yang paling penting melampaui itu semua apa? Kesamaan ideologi, kesamaan ajaran. Bapak Ibu punya adik nggak pernah ngaji, jahatnya minta ampun. Nanti kalau bapak kita mati, dia yang akan putus silaturahim dengan kita, rebut harta warisan. Tapi kalau punya adik sering ngaji, tahan agama, ini akan akur selalu, ya kan? Iya, kenapa? Sama ajaran. Nah, jadi jangan bilang karena hubungan nasab itu segala-galanya. Enggak Pak, sering kita lihat saudara berantem padahal sama-sama nasab. Kenapa? Enggak sama ajaran. Maka kata Nabi Muhammad, sama ajaran ini lebih penting daripada kalian sama nasab ke Musa. Nah, itu yang dimaksud nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini lebih berhak kepada Musa. Kenapa? Sama ajaran antara dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.